Saya Yosi Permana Putra, saya sebagai co-founder dari Voyage Leather Goods dan juga CEO PT 5 Mahakarya Abadi. Perjalanan karir saya sebagai entrepreneur dimulai saat saya kuliah di Prasetya Mulia Business School bersama dengan 4 orang rekan saya dari tahun 2010. Awalnya dulu saat kuliah ada salah satu teman saya yang mengenalkan saya kepada Vegetable Tan Leather, di mana Vegetable Tan Leather itu punya keunikan tersendiri, yaitu bisa perubahan warnanya itu dari yang terang menjadi lebih gelap. Nah, di saat itu saya jatuh cinta sama produk-produk kulit di Indonesia dan juga ingin tahu bagaimana perkembangannya di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Nah, itu yang memulai perjalanan Voyage dari awalnya tugas akhir di Prasetya Mulia sampai detik ini berjalan. Welcome to the beautiful world of leather goods. Di Voyage Leather Goods itu divisi marketing. Marketing itu dipegang sekaligus dengan sales, yaitu oleh Stephen Krisnalukas sebagai co-founder juga. Lalu ada divisi operation. Operation itu dipegang oleh Arade Raspati yang dia menaungi semua operation day to day, sampai dari pembelian sampai pengiriman barang. Lalu ada finance. Finance itu dipimpin oleh Andika, dia juga salah satu co-founder. Saya Stephen Krisnalukas, salah satu co-founder dari Voyage Leather Goods. Voyage Leather Goods adalah brand yang berdiri dari tahun 2011 yang kita bergerak di bidang fashion aksesoris, yang mana aksesorisnya terbuat dari kulit sapi asli. Dan memang keunikan dari Voyage itu kita menggunakan bahan kulit nabati atau yang sering disebut vegetable tan leather. Keunikannya itu adalah warna kulitnya yang awalnya warna natural atau seperti krim pucat, dan sering dengan pemakaian dan juga perawatan, lama-lama kulitnya ini akan berubah warna menjadi coklat gelap. Jadi customer yang menggunakan produk Voyage dan memilih warna natural, mereka akan mendapatkan pengalaman baru, yaitu perubahan warna kulit dari yang tadinya warna natural menjadi warna coklat gelap. Disitulah kenapa brand Voyage sangat kental dengan sebutan a long journey atau sebuah perjalanan yang jauh. Voyage sendiri menggunakan logo siluet dari kapal vintage di abad ke-20 yang tujuannya apa? Karena brand Voyage itu ingin memberikan kesan ke customer bahwa dengan menggunakan produk Voyage, mereka bisa dapat sebuah pengalaman yang baru dan juga perjalanan yang panjang dengan produk Voyage. Sesuai dengan slogan kami, yaitu Journey Starts Here. Value yang kami tawarkan adalah emotional value, di mana kita ingin customer merasakan bahwa dengan mereka menggunakan produk Voyage, mereka bisa mendapatkan sebuah pengalaman yang baru. Membangun customer relationship antara Voyage dengan customer dapat dilakukan dengan beberapa hal. Setiap tahun itu kami selalu ada beberapa offline event, yaitu kita ikut ke dalam market seperti Bright Spot Market, Pop-up Market, dan juga Wall of Face. Di situ brand kami sangat-sangat mengedepankan komunikasi antara brand dengan customer. Dalam menggunakan sosial media untuk brand Voyage, kami menggunakan beberapa platform yang berbeda-beda, dan dari setiap platform tersebut tentunya memiliki pendekatan yang juga berbeda. Sebagai contoh, Instagram memang kami sangat-sangat mengedepankan visual dari produk-produk kami dan juga brand kami, supaya brand value dan juga brand communication kami yang untuk mengedepankan journey dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai contoh, memang banyak sekali beberapa konten di Instagram kami yang memperlihatkan perubahan warna dari kulit kami atau patina tersebut dari yang tadinya warna natural menjadi warna lebih coklat. Nama gue Arade Raspati, gue salah satu founder dari Voyage, dan untuk saat ini gue menghandle bagian operation di Voyage. Setiap produk Voyage menggunakan bahan berkualitas terbaik, seperti contohnya vegetable tan leather dari USA, dari Jepang, dan juga dari Indonesia. Dari bahan baku yang kami impor secara utuh dari luar negeri tersebut, kita pilih lagi kualitasnya sehingga terbentuklah ada dua pilihan, mana yang bisa dijadikan produk akhir dan mana yang tidak bisa dijadikan produk akhir. Kemudian kami menyiapkan desain produk yang spesifik dan sudah didesain secara khusus oleh tim kami, dan dari desain tersebut dituangkan dalam sebuah pola, dan pola itu dibentuk menggunakan bahan berkualitas yang tadi sebelumnya sudah dipilih. Dari situ proses assembly bisa dimulai, dari potongan kulitnya dipotong sesuai desainnya, kemudian dari potongan kulit tersebut dirapikan pinggirnya, dan kemudian pada akhirnya dijahit semuanya sehingga membentuk sebuah produk yang telah kita desain. Dari produk yang telah dijahit tersebut,
Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan proses finishing, yaitu membuat pinggirannya menjadi lebih mengkilap, dan kemudian melakukan tahap pengecekan akhir QC, yaitu mengecek kualitas produknya sudah sesuai standar atau belum, kemudian apakah ada noda di permukaan kulitnya, dan juga kemudian mengecek tingkat kerapian jahitannya. Dari situ kita sortir lagi mana yang produk bisa kita lepas ke pasaran dan mana yang tidak. Dan untuk produk yang sudah bisa dilepas ke pasaran, kami memasukkannya ke dalam sebuah packaging khusus yang eksklusif untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dalam pengiriman. Dan setelah melalui proses packing tersebut, produk dapat dikirimkan ke customer maupun juga dikirimkan ke toko kami yang ada di Jakarta Selatan maupun di Jakarta Barat. Untuk product development, kami biasanya menggunakan input dari customer dan juga menggunakan tren apa yang sedang berkembang di target konsumen kami. Seperti contohnya, kami sedang mengembangkan sebuah tas yang memang didesain untuk para pengguna sepeda di kalangan anak muda yang saat ini lagi sedang ngetren. Selain memasarkan di Indonesia, kami juga memasarkan produk kami ke luar negeri. Di salah satu contoh negaranya adalah di Singapura, di Malaysia, Thailand, maupun Hong Kong. Proses ekspor tersebut kami lakukan direct export maupun juga persebaran melalui distributor internasional. Saya Andika dari Voyage, salah satu co-founder. Saya megang di bagian keuangan. Kita bikin rencana untuk 5 tahun ke depan. Kemudian setiap tahunnya kita breakdown rencana-rencana, terutama untuk pos-pos pengeluaran. Dari pengeluaran-pengeluaran tersebut, jadi kita buat alur administrasi sehingga tidak terjadi fraud di Voyage. Buat Voyage, cash is a king. Jadi kita selalu menjaga cash itu selalu positif. Gimana caranya? Kita mengadakan meeting untuk setiap minggu, memonitor bagaimana posisi cash flow sekarang dan pengeluaran apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dari cash yang positif itu akan dialokasikan ke bagian produksi sebagai modal kerja dan ke tim marketing untuk melakukan aktivitas marketing. Kita melakukan stop opnam setiap sebulan sekali. Kita mencocokkan data barang yang ada di database dengan kondisi fisiknya yang ada di gudang dan di toko. Menjalani kehidupan sebagai entrepreneur tidak seperti yang saya bayangkan waktu saya muda. Dulu waktu muda saya beranggapan bahwa menjadi entrepreneur itu akan memiliki kebebasan waktu, kebebasan berkreasi, kebebasan untuk melakukan banyak hal karena perusahaan adalah milik saya ataupun usaha itu milik saya. Tapi ternyata setelah bertambahnya tim, bertambahnya karyawan, ternyata saya benar-benar baru tahu bahwa memiliki tim yang baik yang bisa mensupport apa yang saya mimpikan itu juga tidak kalah penting dari apa yang saya mau gitu. Jadi perkembangan dari sebuah bisnis yang baik itu dimulai juga dari tim yang baik. This is our journey. Thank you for watching.